apa yang saya rasakan itu di awal-awal memang cukup berat. Sebab tidak mudah membangun karya sebesar ini. Iya, betul. Bisa bertahan sebesar ini tuh tidak mudah. Bisa mempertahankan rumah tangga, betul. Bisa bernyanyi sampai hari ini di usiaku yang udah 40 tahun lebih. Setuju. Ya. Dengan persaingan anak-anak yang lebih muda daripada kita banyak, benar ya? Dan aku bener-bener selamat siang. Sekarang aku udah sampai di ini. Aduh, gila ya guys, nih rumahnya nggak kaleng-kaleng. Mohon maaf guys, lihat tuh. Nanti aku akan ajakin kalian untuk turun ya. Ini rumah salah seorang artis dangdut diva papan atas, seorang businesswoman juga yang pastinya merangkak dari bawah banget. Kita pengen lihat bagaimana perjuangannya beliau. Yuk, kita ngabar yuk. Sudah sampai di rumahnya Jeng Minul, Ratu TikTok Indonesia. Selamat datang. Rambutnya sama, semoga ntar lagi rumahnya sama kawasannya. Amin. Aku boleh masuk nggak nih? Boleh, silakan. Ada Mas Adam nggak? Ada di atas. Bener. Asik, aku pengen kilik-kilik kumisnya guys. Naik ke atas ya, kita pengen langsung ke ruang walking closetnya Jeng Minul. Yuk, mau dioprak-oprek. Ini tempat Mbak Inul persiapan sebelum syuting kayak Indosiar apa segala macam gitu ya Mbak Inul ya. Iya. Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Akhirnya sampai di rumah Pondok Indah dan aku di Pondok Gede. Gak apa-apa, semua tuh harus berawal dari mimpi. Karena Mbak Inul tuh juga dulu wong deso, berawal dari mimpi. Gue tahu banget perjalanan hidupnya, kesini, kesono, kesundul sini, ajar sini. Tapi sekarang tetap menjadi Inul Daratista. 1, 2, 3, jawab semuanya. Asik. Mbak Inul, kamu tuh memulai jadi penyanyi dangdut, datang ke Jakarta kucuk-kucuk tuh tahun berapa sih Mbak? Tahun 2002. 2002. Mbak Inul kan banyak orang kayak sekarang kan Mbak Inul jadi juri nih. Banyak orang yang Mbak Inul lihat tuh dari from no one to become someone. Tapi kalau sekarang kan kayaknya lebih gampang ya Mbak. Karena lo main TikTok aja kalau viral lo bisa diundang-undang. Kalau dulu kayaknya zaman Mbak Inul lebih susah nggak sih? Susah. Untuk bisa terkenal juga nggak gampang gitu. Karena dulu aku pernah sebelum waktu ke Jakarta itu aku pernah diajakin audisi ke salah satu label di Jakarta gitu. Dan aku pernah mau diperkosa di sana. Mau diperkosa. Iya. Sama siapa? Ada lah. Ada deh pokoknya. Kalau belum nolak ya. Ini serius Mbak Inul? Iya serius, jadi udah bikin lagunya, udah pokoknya tinggal jeder gitu, terus minta ongkos gitu, dalam artian ya udahlah honor kontrak aku tak kasih aja, nggak usah, masa kamu nggak ngerti gitu, maunya diajak begini, aku nggak mau, akhirnya aku pulang gitu. Akhirnya dari situ aku udah nggak mau lagi untuk ya udahlah ngetop di sini di sana sama aja gitu. Toh juga dapat duit bisa buat makan gitu. Aku nggak mikir bahwa aku tuh harus mendapatkan nominal yang gede banget gitu. Aku tuh nggak ada bayangan di situ. Pokoknya aku dapat job, punya duit, bisa makan, terus bisa beli bensin, udah gitu. Syukur alhamdulillah kayak gitu. Jadi aku nggak mikir sampai ternyata aku bisa seperti ini tuh. Kadang-kadang aku nggak percaya sama Mas Adam. Kok bisa ya kita punya rumah Pondok Indah aja, rumah elit aja ada beberapa banyak gitu. Dan itu kita punya ini ya, itu semua harus. Aku nggak kebayang sampai situ. Aku juga mikirnya nggak kebayang sih Mbak Inul. Maksudnya gini, kalau misalnya Mbak Inul tuh sekolahnya di Jakarta di Don Bosco, Ora et Labora, Pondok Indah, ya maksudnya mungkin akan lebih gampang gitu loh. Aku tuh nalurnya. Tapi kan Mbak Inul tuh ini bukan mengecilkan ya. Tapi Mbak Inul kan datang dari Mbak Inul sendiri yang bilang wong deso, punya mimpi gede dan menjadi penyanyi dangdut di Jakarta. Itu kan persaingan ketat
banget Mbak, iya nggak sih? Ya iyalah, kan dulu itu waktu aku datang ke Jakarta aja, terus Iya. tiba-tiba aku ada yang pengen nempel aku, Iya, terus iya. semua pada datang ke Jakarta jelek-jelekin aku, Iya. beritain aku, ya pokoknya untungnya Yes. aku tuh orangnya legowo gitu, dan aku memang orangnya neriman apa adanya. Ya udahlah, kalau memang aku dapat jalan di Jakarta ya Iya. monggo dilalui, tapi kalau enggak aku pulang di Surabaya, di Nggak Jawa apa-apa Timur juga. nggak apa-apa juga. Iya. Toh aku juga di sana juga masih tetap nyanyi, dan aku nyanyi di sana lebih enak karena nggak ada yang larang, nggak ada yang nyekal, Mbak. Oh, kalau di sini banyak tantangannya. Iya, banyak tantangannya, Iya, saingannya iya. juga banyak Betul, gitu. Dan betul. kayaknya sebenarnya aku nggak sanggup. Pernah juga aku sampai pernah pulang kampung tapi dijemput sama Ayang Titi. Yang Titi? Iya. Mbak Inul? Heeh. Wow. Waktu itu. Jadi, Kenapa sampai memilih pulang kampung? Karena ngerasa begitu beratnya tantangan dangdut ya Indonesia? iyalah, iya Mbak. Jadi waktu itu kan memang habis dicekal, terus bebannya berat, terus aku kebetulan juga masih tinggal di apartemen, jadi tidak ada salahnya kalau aku pergi gitu. Toh aku juga belum punya rumah di sini. Iya, iya. Terus pro dan kontra, terus aku nyanyi dicekal, terus ya depresi lah, lihat orang tua aku juga kayak orang gila, Iya, Mbak. iya. Nggak berani keluar, nggak berani nonton TV, ya pokoknya tiap hari lihat aku nangis, kan aku juga nggak tega, masa aku mau membunuh orang tua aku, kan Iya, nggak mungkin. iya. Akhirnya ya wes lah, aku pulang terus sampai aku sembunyi di Chandra Wilwaktikta Pandaan, di villa Pandaan itu di Karena kenapa? Karena media ngejar Mbak Inul semua. Iya, ngikut. Jadi aku tuh sampai sama omku tuh disembunyiin di sana, di villa kecil gitu. Sampai pokoknya bapak sama ibu tuh nggak boleh nonton TV, nggak boleh lihat berita, nggak boleh baca koran, pokoknya kayak gitu. Jadi pokoknya aku pengen balik lagi, udah nyanyi di kampung aja dengan honor 250.000 nggak apa-apa kok gitu. Happy. Yang penting aku happy, nggak nosing larang, nggak nosing nyekal, terus nggak ada yang iniin aku. Ya istilahnya orang kampung datang ke Jakarta dikasih pressure yang sangat kuat gitu kan, akhirnya jadi sedih ya. Ya nggak kuat lah, jujur aja nggak kuat. Oke. Tapi kok justru apa yang menghajar Mbak Inul saat itu, aku ngelihatnya Mbak Inul tuh jadi kayak justru bisa struggle dan bisa justru naik ke atas, bahkan sekarang menjadi salah satu penyanyi paling ngetop lah menurut aku. Salah satunya memang ada banyak senior yang memberikan aku support, suntikan motivasi supaya bahwa kamu ini sudah punya jalan, khususnya Mas Aswendo yang almarhum. Iya, sempat bilang aku gini, Nul, kamu udah siap belum di Jakarta gitu? Kalau kamu udah siap semuanya, kamu harus punya tempat tinggal yang pertama. Yang kedua, kamu harus mau berjuang mati-matian kerja keras. Terus kalau kamu mau eksistensimu tetap bertahan, kamu harus tetap bisa menjaga attitude kamu, harus gini gitu kan. Terus akhirnya ya satu demi satu itu aku bisa mendalami itu semua, bisa merasakan bahwa ternyata kalau kita mau eksis itu ya mungkin dengan banyak berkarya, terus kita harus sering-sering nongol di TV, kita harus punya kelebihan yang lain gitu, supaya kamu tidak kekurangan, supaya kamu nggak mulai kampung lagi, kamu harus punya tabungan, kata yang Titi Puspa. Kowe kudu harus punya ini punya ini, jadi nek kon wis gak payu dicekal meneh, kon wis ono backup gitu, kamu punya tabungan, kamu punya usaha di belakangmu. Jadi kalau seandainya kamu diapain sama orang, nggak wedi orang makan nggak ikut kamu kok gitu, kamu masih bisa makan, ya udah, pokoknya masih ada simpenan gitu ya. Iya, jadi aku tuh di situ aku alhamdulillah digembleng sama orang-orang yang luar biasa supportnya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah ya, walaupun Mbak Inul tuh dulu juga banyak yang ibaratnya tidak tidak berseberangan dengan Mbak Inul lah sebutannya gitu, tapi banyak juga. Jadi aku pengen nangis loh. Iya, aku juga inget loh masa-masa itu. Dusnya masih dari Jakarta enggak ya kayaknya? Enggak, tapi Aku kalau ceritain sedih, yang kemarin-kemarin jadi sedih karena memang ngajak Nino, aduh. Tapi sekarang gila ya, hebat loh. Bisa punya rumah di Pondok Indah, punya suami 25 tahun setia sama dia, punya anak yang pintar, luar biasa. Kadang-kadang kita emang nggak bisa mengerti jalan cerita hidup yang Tuhan udah siapin buat kita, nggak sih Mbak? ya aku sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah, Sorry. nggak apa-apa. Tapi memang apa yang saya rasakan itu di awal-awal memang cukup berat, sebab tidak mudah membangun karya sebesar ini. Iya, betul. Bisa bertahan sebesar ini tuh tidak mudah, bisa mempertahankan rumah tangga, bisa betul. Setuju. bernyanyi sampai hari ini di usiaku yang udah 40 tahun lebih. Setuju. Ya. Dengan persaingan anak-anak yang lebih muda daripada kita banyak, benar ya? Dan aku benar-benar bagaimana setiap hari berproses, setiap hari belajar, tiap hari sekolah
sekolah kehidupan yang memang tidak mudah. Aku harus menghadapi banyak persaingan, tidak saja persaingan bisnis yang saya hadapi, tapi persaingan anak-anak muda sekarang. Aku semakin tua, terus generasiku sekarang itu nggak ono anak sing jelek-jelek ya. Cakep semua loh. Cakep semua. Apalagi dengan banyak klinik sekarang yang udah nggak ada yang kita kan dulu masih belang-belontang, sekarang aja udah rada ayu ya. Dulu kan belang-belontang, sekarang nggak ada yang semua ayu loh, semua ayu sekarang. Iya, nggak sih, Mbak? iya benar. Dan kondisi ini membuat aku harus berpacu melawan waktu gitu. Kira-kira nanti sampai umur 50, 60 aku masih bisa nggak sih jajaran sama si A, jajaran sama si B, sama si C. Itu aku banget setiap hari tuh berpikir seperti itu. Oke, kalau memang aku nggak bisa, berarti aku harus punya strategi hari ini. Besok itu tahun depan aku harus ngapain, 2 tahun ke depan aku harus ngapain, 3 tahun ke depan itu aku seperti apa, dan aku tuh harus menyiapkan dari sekarang. Itu yang aku pikirkan. Jadi ya memang tidak mudah, tetapi seorang Inul yang orang tahu itu seperti apa, dan itu aku mempertahankannya, memperjuangkannya juga memang tidak mudah. Sampai hari ini tuh semuanya berproses. Sekolahmu tuh tinggi gak sih, Mbak? Maaf, aku nih bukan menghina loh, tapi aku cuma pengen tahu bahwa Mbak Inul tuh lulusan apa? Kok bisa sekarang jadi business woman, bikin lipstick, bikin bulgogi apa? Mbak, aku tuh sebenarnya sekolahku tuh nggak pinter. Sekolahku itu SMP aja nggak ada jasanya, Mbak. Tapi kok bisa jadi salah satu entrepreneur yang cukup sukses, bahkan dalam hal karaoke salah satu yang paling banyak nggak sih? Alhamdulillah sekarang udah 100 lebih, jadi luar biasa. Visi itu pertama datang dari mana, Mbak? Karena kan kalau udah ibaratnya udah ngegedein kan udah gampang. Pertama-tama kok bisa kepikiran aku mau bikin tempat karaoke keluarga? Itu kenapa? Karena aku tuh simpel sebenarnya. Kalau seandainya aku nggak nyanyi lagi, aku tuh sebenarnya orangnya pengen dikenal gitu. Pengen dikenal, dikenang gitu ya. Dan kalau seandainya nyanyiku udah nggak ada yang lihat lagi, terus tiba-tiba aku hilang dari peredaran gitu, Inul yang dulu fenomenal, terus itu kan pasti akan mengalami apa ya, post power syndrome. Betul, dan itu nggak enak banget loh rasanya. Jadi aku itu pernah melihat itu kepada orang lain, teman aku sendiri, post power syndrome. Jadi seolah-olah suatu saat itu aku akan menerima hal seperti itu. Jadi kenapa aku bikin karaoke? Ya udahlah, seandainya aku pengen eksis, aku punya tempat sendiri, terus aku masih punya fan aku adalah customer aku gitu, terus bisa ketemu, bisa selo, orang masih bisa mengingat aku, hai Inul, aku main nyanyi di tempatnya Mbak Inul, ketemu Mbak Inul, masih foto-foto, walaupun aku udah jarang di TV gitu. Walaupun udah jarang di TV, walaupun jarang off air, tetap bisa nyanyi dan tetap punya customer sayang sama kita. Iya, anggap aja seperti idola gitu lah ya, idola baru gitu. Jadi itu visi awalnya tuh begitu? Visi awalnya itu, jadi aku nggak nyangka kalau pengembangannya, responnya oleh masyarakat juga bagus, tapi ya justru aja ini adalah proses yang berat karena untuk membuat karaoke keluarga itu kan image-nya itu dulu itu selama 5 tahun itu aku berjuang banget. Karaoke kan dulu tuh misalnya kita ke karaoke tuh cece karaoke suka kan suka jadi bencana. Tapi begitu ada, menurut aku salah satunya dengan adanya si Inul Vista, orang karaoke biasa aja karena ada karaoke keluarga sekarang gitu loh. Jadi tidak mudah untuk bisa berdiri sampai hari ini, apalagi karaoke saya juga semuanya sebagian masih banyak yang tutup. Karena ini karyawan saya juga banyak yang nganggur juga. Itu jadi pikiran juga. Jadi gitu deh. Jadi lo tuh lady boss ya, maksudnya lo tuh memikirkan semuanya sendirian gitu. Bagaimana bisnis, bagaimana persaingan dengan si artis-artis baru, kan semua tuh jadi pikiran Mbak Inul gitu. Itu termasuk salah satu kenapa Mbak Inul kalau aku lihat di sosial medianya rajin banget olahraga, perawatan. Itu salah satu tanggung jawab sama pekerjaan juga. Iya, biar saya juga nggak kelihatan usianya kelihatan banget gitu. Karena sebagai seorang penyanyi kan orang lihatnya itu tetap cantik dan public figure. Di Indonesia ini beda sama di luar negeri ya Mbak ya. Kalau di luar negeri orang tua aja gitu. Mau Madonna, mau Celine Dion, kalau memang penampilannya begini ya apa adanya begini aja gitu. Masih tapi orang dia kan jual suaranya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, Mbak. Menurut kacamata Mbak Inul, Indonesia bedanya apa? Bedanya beda banget. Kalau di sini semakin tua semakin nggak laku, Mbak. Oh gitu ya? Semakin tua semakin biasa aja gitu orang melihatnya. Dan kecuali kalau dia misalkan seorang diva ya, dan diva itu benar-benar bisa memaintain karyanya dengan bagus, misalkan Mama Ina atau Mama Ute atau Mbak Yanti, itu masih tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Dan
apa namanya, menjaga itu juga nggak mudah. Sampai usia segini itu mereka masih dilihat gitu Iya, dengan karya-karyanya. masih eksis lah ya. Masih eksis. Iya, Tapi iya. kan tidak semuanya begitu. Ada juga yang justru berapa persennya juga yang sudah ngetop juga nggak jadi apa-apa dan nggak Iya. dipandang dengan generasi sekarang yang seharusnya mereka menghargai dan menghormati, nggak kayak di luar negeri. Benar, Orang benar. tua karyanya dulu kayak apa, terus dia udah nggak berkarya tetapi dia masih dapat Iya. penghidupan yang layak dari royaltinya, dari karya-karyanya, mungkin dibikin momentum apalah kayak gitu. Indonesia nggak begitu ya? Indonesia kayaknya masih tidak begitu gitu, tidak semuanya begitu. Iya, jadi makanya Gitu. Mbak Inul, that's why lu fight banget nih untuk penampilan dan suara dan segala macam. Iya, jadi aku melihat bahwa di luar negeri beda sama di sini. Jadi kalau urusan nyanyi memang suara harus dijaga, tetapi penampilan wajah, baju, terus apa yang harga yang mahal ini membuat kita juga pasti akan dihargai orang. Kalau menurut saya gitu. Oke. Banyak banget yang bilang Mbak Inul sekarang jauh berubah dibanding Mbak Inul dulu, pada saat Mbak Inul dulu yang zaman-zaman dicekal dan segala macam. Wajah berubah, cara ngomong berubah, badan berubah. Kalau badan dulu deh Mbak, apa aja treatment dilakukan? Olahraga pasti. Aku Kalau lo lagi joget, tuh ngebor segala macam, udah melingkar segala macam, terus misalnya lewat timnya dikasih suruh hubungin orang atau nomor teleponnya Mbak Inul, sering. terus gimana? Ada nggak pernah di follow? Ya, saya bilang saya sudah bersuami gitu, dan saya beda Terus dengan kalau dia jawab, nggak masalah. saya dengan si A masih B gitu. Terus yang mau dicari dari saya apa? Karena saya sudah bersuami, saya juga nggak mau diajak tidur. Saya dulu susah nggak punya jalan-jalan sama suami saya, Mbak. Pernah tidur di apa namanya, di trotoar pulang malam sama suami Mas saya. ada? Lah kalau sekarang tak tinggal aku juga nggak tega lah, Mbak.